Ini adalah perjalanan pertama seorang CEO perempuan ke pedesaan. Ia menyadari bahwa semua nama toko di kota itu sangat mirip dengan nama asistennya. Hal ini membuatnya curiga. Asistennya, yang telah bekerja bersamanya selama 3 tahun, mungkin saja seorang anak orang kaya yang menyembunyikan identitasnya. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa perjalanan tak terduga ke pedesaan ini akan sepenuhnya mengubah jalan hidupnya. Mary adalah presiden perusahaan dengan gaji tahunan miliaran, tetapi sifatnya sangat otoriter. Di hadapannya, para karyawan hanya bisa diam. Namun di belakang, mereka diam-diam menjulukinya sebagai iblis. Andrew hanyalah seorang asisten biasa. Setiap hari ia sibuk dengan pekerjaannya. Selain harus selalu berada di sisi Mary, ia juga harus berlari sejauh 10 blok setiap pagi hanya untuk membelikan kopi yang diinginkan Mary. Jika Andrew membeli kopi yang salah, Mary akan tanpa belas kasihan memaksanya lembur malam itu. Andrew bekerja dalam lingkungan seperti ini selama 3 tahun, dan selama itu pula, ia hampir tidak pernah menikmati liburan. Mary sendiri cukup puas dengan asistennya yang selalu siap sedia. Namun suatu hari, Mary menghadapi masalah besar. Dewan direksi memberitahu bahwa visanya akan segera habis masa berlakunya. Jika ia dideportasi, posisinya akan digantikan dan ia akan dipecat. Saat Mary sudah kehabisan akal, Andrew tiba-tiba masuk ke ruangan. Seketika, Mary mendapat sebuah ide. Ia langsung memberitahu dewan direksi bahwa ia akan segera menikahi asistennya, sehingga ia bisa mendapatkan visa. Andrew sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun di bawah ancaman Mary, ia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Melihat hal itu, dewan direksi tidak menolak, bahkan memberikan restu. Berita tersebut menyebar ke seluruh perusahaan dalam sekejap. Semua karyawan terkejut dan diam-diam mendoakan Andrew. Kembali ke kantornya, Andrew langsung menolak tanpa ragu. Ia tidak ingin menikah, tetapi Mary memberinya alasan yang tidak bisa ia tolak. Mary mengatakan bahwa jika ia menolak, ia akan dipecat dan 3 tahun kerja keras Andrew di perusahaan akan sia-sia. Lebih buruk lagi, Andrew juga akan ikut dipecat. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, Andrew dengan terpaksa setuju untuk menikahi Mary. Keesokan harinya, mereka langsung pergi mendaftarkan pernikahan. Namun, mereka tidak bisa menjawab satupun pertanyaan dari petugas. Mary kemudian teringat bahwa minggu itu adalah ulang tahun nenek Andrew. Ia menjelaskan bahwa orang tua mereka sudah mengetahui hubungan tersebut. Petugas pun memberi mereka kesempatan. Pada wawancara berikutnya, mereka harus memberitahu keluarga mereka. Jika terbukti berbohong, mereka akan dipenjara. Hal ini memaksa Andrew untuk bersikap serius. Ia mengajukan beberapa syarat kepada Mary. Pertama, ia harus segera mendapatkan promosi. Kedua, Mary harus segera menerbitkan bukunya. Ketiga, ia menuntut agar Mary segera melamarnya. Mary tahu bahwa Andrew sedang membalas perlakuannya selama ini, tetapi ia tidak punya pilihan. Maka, Mary pun berlutut dan dengan lembut melamar Andrew. Saat itu, Andrew merasa bahwa 3 tahun penderitaannya akhirnya terbayar. Setelah itu, mereka pergi bersama ke kampung halaman Andrew. Namun, Mary tidak menyadari betapa kayanya sang asisten. Keluarga Andrew bahkan memiliki sebuah pulau sendiri dan rumah yang sangat besar. Jika ingin melihat kelanjutannya, film ini berjudul The Proposal tahun 2009.